dari uang yang diterimanya. Nah, ini makanya mau warning kepada teman-teman, termasuk di podcast hari ini pun kami menyampaikan bahwa tolong hindari. Tuh, hati-hati ya. Hati-hati bagi warga masyarakat yang menerima uang. Ya. Mohon maaf ya, nominalnya kecil, tapi ketika ditindak akan mendapatkan sanksi kumulatif, denda dan sanksi pidana. Iya. Media sosial pun bisa patut diduga itu pelanggaran. Apalagi sudah menunjukkan komentar ataupun sudah berbentuk sampai simbolisasi jari pun bisa diduga atau berpotensi itu melakukan pelanggaran. Karena kita punya presiden di 2018 ada lurah yang putusan dari KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, itu diturunkan pangkatnya. Oke. Berarti memang sanksinya cukup berat. Kalau paling berat ya dipecat gitu. Ketika memang ada paslon yang yang diduga itu sudah melakukan tanda kutip kong kali kong dengan penyelenggara, baik itu di tingkat kota maupun sampai dengan tingkat TPS. Bogorians, kurang dari 14 hari nih menuju Pilkada serentak. Ya, jangan lupa nih, pasti semua Bogorian sudah mempersiapkan pilihan-pilihannya di Pilkada karena Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan beberapa daerah, total ada 37 provinsi, kemudian 415 kabupaten dan 9 kota di Indonesia itu melaksanakan Pilkada serentak. Nah, bagaimana persiapan para penyelenggara pemilu serentak ini? Saat ini saya bersama anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bogor, Kang Firman Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah, salam kenal. Dan sibuk pastinya? Sangat sibuk. Sangat sibuk sekali, sudah mendekati hari H nih. Iya, kurang lebih 2 minggu lah ya? Betul. Kang Firman ini di bagian hukum ya? Hukum dan penyelesaian sengketa. Hukum dan penyelesaian sengketa. Wah, itu nanti pasca pencoblosan beliau kan lebih sibuk lagi nih. Kang Firman, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Bawaslu itu apa sih? Tugas-tugasnya apa biar Bogorians juga tahu? Iya. Jadi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Kota itu lahir pasca ditetapkannya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ya. Jadi sebelumnya Bawaslu Kabupaten Kota itu adalah Panwaslu Kota Kabupaten. Dulu ad hoc, setelah ditetapkan Undang-Undang 7 tahun 2017, maka Bawaslu Kabupaten Kota bersifat tetap. Periodisasinya itu 5 tahun. Dan hari ini Bawaslu Kota Bogor itu memasuki periode kedua. Periode pertama 2018 sampai 2023. Kebetulan saya anggota Bawaslu periode pertama. Dan ini periode kedua saya di periode 2023 insya Allah sampai 2028. Ya, tugas, kewenangan dan kewajiban kami sebenarnya sama seperti KPU, bagaimana mensukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota, serta wali kota dan wakil wali kota. Walaupun memang pendekatannya agak berbeda. Kalau KPU, kalau kita mau menggunakan pendekatan metode penelitian dalam skripsi maupun tesis maupun disertasi, mungkin KPU lebih pendekatannya kuantitatif. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan nanti. Sedangkan kami mungkin lebih pada pendekatan metodenya adalah kualitatif. Bagaimana menciptakan pemilu itu dapat berlangsung sesuai dengan asas pemilu maupun pemilihan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi lebih ke kualitasnya. Mungkin itu. Artinya juga karena dari namanya pun pengawasan begitu ya. Jadi yang dilakukan Bawaslu adalah mengawasi proses tahapan pemilu ini agar sesuai. Betul. Ya, jadi kalau kita mau tarik lagi pada yang lebih sifatnya epistemologi hukum, konseptual. Jadi di dalam pemilu dan pemilihan itu ada dua, kalau kata Profesor Mahfud ada dua komponen. Pertama electoral law dan kedua electoral process. Nah, positioning Bawaslu ada bagaimana electoral law dan electoral process ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Jadi intinya kami dalam melakukan pengawasan itu sudah ada dua.
bukan hanya mengawasi tahapan-tahapan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah, tapi juga kami mengawasi KPU sebagai pelaksana atau penyelenggara pemilu maupun pemilihan itu sendiri. Oke. Polisinya begitu ya, polisinya pemilu begitu. Singkatnya seperti itu. Iya. Oke. Artinya KPU juga kita yang mengawasi. Betul. Bahkan teman-teman pengawas ad hoc pun diberikan kewenangan untuk mengawasi sesuai dengan tingkat strukturalnya. Kalau teman-teman Panwaslu kecamatan, dia diberikan kewenangan untuk mengawasi kerja-kerja PPK. Begitupun Panwaslu kelurahan atau desa. Kalau di Kota Bogor tidak desa, maka Panwaslu kelurahan itu diberikan kewenangan untuk mengawasi kerja-kerja PPS. Dan nanti di tahapan penghutang suara, kami pun untuk melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja KPS, maka kami merekrut, sekarang sudah direkrut pengawas TPS sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Bogor. Gitu. Oke, berarti berapa jumlahnya? Kita TPS berapa? 5.000 lebih. 5.000 lebih. Artinya setiap TPS ada satu orang yang melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja KPPS. Oke. Kang Firman, Kota Bogor ini menarik ya. Kota Bogor kita ada 5 paslon. Ini salah satu yang terbesar atau mungkin nggak tahu ada yang lebih banyak nggak ada kayaknya ya. Nggak ada. Justru Kota di Bogor Kabupaten Ciamis itu justru hanya ada satu paslon. Berarti di Kabupaten Ciamis itu melawan kota kosong. Iya. Yang mungkin yang terbanyak ya di Kota Bogor ini. Iya. Betul. Bagaimana Bawaslu pengawasan ini, Kang Firman? Apakah setiap agenda paslon pasti ada pengawasnya, ada anggota Bawaslu atau bagaimana? Ceritain dong pengawasan. Oh iya. Jadi pada intinya dalam konteks pengawasan kami memiliki 2 strategi. Yang pertama melakukan pencegahan, yang kedua penindakan. Oke. Nah, pencegahan ya seperti kegiatan podcast ini, itu kami jadikan sebagai kerja-kerja pencegahan kami untuk melakukan sosialisasi, ekspos maupun diseminasi norma-norma misalkan larangan politik, uang dan materi lainnya. Nah, sedangkan penindakan kami lakukan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh baik itu pasangan calon atau peserta pemilihan yang 5 paslon ataupun oleh tim kampanyenya. Nah, terhadap saat ini karena masih dalam tahapan kampanye, kami sudah memberikan pendelegasian kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu untuk melakukan pengawasan setiap tahapan. Karena begini, di tahapan pemilihan kepala daerah mungkin lebih sedikit ringan dibandingkan pemilu karena pasangan calon yang ada saat ini KPU sudah memberikan zonasi kampanye maupun jadwal kampanyenya. Oh, kita atur ya. Ya, artinya setiap hari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota itu akan melakukan kampanye di tempat yang berbeda. Sehingga Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kelurahan itu akan lebih mudah melakukan pengawasan. Berbeda dengan pemilu kemarin. Pemilu kemarin KPU tidak menetapkan zonasi maupun jadwal, sehingga kan random. Nah, kalau sekarang Alhamdulillah saat ini teman-teman lebih, bukan berarti menyederhanakan pekerjaan, tapi mungkin lebih ringan dibandingkan pemilu 2004 kemarin gitu. Tapi itu juga untuk mereduksi potensi crash begitu di lapangan ya? Ya, betul. Bisa seperti itu juga ya? Betul. Karena dengan adanya zonasi dan jadwal, kemungkinan di lapangan pasangan calon dan atau tim kami tidak akan bertemu. Artinya teman-teman pengawasan yang melakukan pengawasan di lapangan itu akan lebih mudah mengidentifikasi potensi-potensi pelanggaran yang akan dilakukan oleh tim kampanye maupun oleh paslonnya. Iya. Oke. Kang Firman, ini sedikit nih sebelum kita bicara lebih jauh terkait masa tenang dan lain-lain. Sejauh ini pelanggaran-pelanggaran apa yang pernah ditemukan Bawaslu? Oke, kita nggak usah sebut paslon, nggak apa-apa. Betul. Ya sebenarnya kalau kita mau kategorikan apakah itu pelanggaran berat atau ringan, memang lebih pada pelanggaran yang sifatnya administratif. Ya, walaupun memang kami beberapa hari ini itu kecenderungan laporan meningkat ke Bawaslu. Dan memang ada juga beberapa tim kampanye yang sudah mulai melaporkan paslon atau tim kampanye yang lain. Ya, akan tetapi saat ini kalau kita berbicara terkait dengan, karena gini, ukuran apakah ada laporan dan temuan dalam pelanggaran pemilu atau pemilihan adalah indikasi adalah terregister atau tidak. Nah, saat ini terkait dengan laporan, temuan pelanggaran administratif,
itu menurut catatan kami baru 1 yang terregister. Artinya itu sudah ditetapkan rekomendasi melanggar. Yeah. Itu ada di Kecamatan Bogor Barat. Sedangkan di kecamatan-kecamatan lainnya banyak temuan dan laporan memang tidak terpenuhi syarat formil dan materi. Misalkan syarat formil adanya pelapor dan terlapor. Yeah. Dan ketiga itu apakah temuan atau laporan tersebut masih dalam tenggang waktu batas laporan atau temuan. Karena begini, dalam pemilu maupun pemilihan kami itu ada batasannya, limitasi di dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang. Batasannya 7 hari setelah pelanggaran dilakukan. Artinya kalau sudah lewat dari 7 hari, misalkan 8 hari, kami tidak bisa melakukan klarifikasi atau bahkan meregister karena sudah dianggap daluarsa. Perbedaannya di tahapan, di pemilihan saat ini berbeda dengan pemilu. Di saat ini pemilihan kami menggunakan hari kalender. Artinya Senin sampai Minggu lagi. Kalau di pemilu penanganan pelanggaran atau penindakan pelanggaran itu menggunakan hari kerja. Kalau itu libur, ya kami tidak anggap. Tapi karena sekarang itu menggunakan hari kalender, maka kemungkinan si pelapor itu kadang telah melampaui batas laporannya. Walaupun mohon maaf, misalkan secara material peristiwa itu terjadi. Tetapi kalau tidak terpenuhi syarat formilnya karena dianggap daluarsa, mohon maaf kami tidak bisa melanjutkan. Karena kalau kami lanjutkan pun, karena kami terikat dengan asas profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu. Kami bisa dilaporkan ke DKPP kalau kami menindaklanjuti laporan yang sudah daluarsa. Betul. Kang Firman, boleh dong kita dikupas sedikit jenis-jenis pelanggaran ya, terberat sampai yang teringan gitu. Gini, secara jenis pelanggaran sama seperti di pemilu, setidaknya ada 4 jenis pelanggaran. Yang pertama administrasi, yang kedua tindak pidana, ketiga kode etik penyelenggara pemilu itu menyasar ke kami sebagai penyelenggara KPU dan penyelenggara ad hoc di bawahnya maupun Bawaslu dan pengawas ad hoc di bawahnya dan pelanggaran lainnya. Nah, ini ada yang menarik di pemilu maupun di pemilihan terkait dengan isu politik uang dan materi lainnya. Jika di pemilu, undang-undang pemilu hanya menyasar kepada pemberi. Penerima tidak bisa ditindak oleh kami sebagai penyelenggara pemilu. Tetapi di pemilihan, di pasal 187A Undang-Undang 10 tahun 2016, itu ternyata di ayat 1 dan 2 itu pada pokoknya menyatakan pemberi dan penerima bisa ditindak. Nah, ini menjadi warning bagi masyarakat. Tindakannya apa? Pidana atau? Ini sanksinya kumulatif, bukan hanya pidana tapi sekaligus pidana dan denda. Pidananya itu sampai 30 paling sedikit ya, ataupun paling rendah 36 bulan, paling lama 72 bulan. Dan tindakan denda pun sampai 100 juta rupiah. Makanya khawatir ketika masyarakat hanya menerima 50.000 dan ditindak oleh penyelenggara, mohon maaf, ini akan melampaui dari uang yang diterimanya. Nah, ini makanya mau warning kepada teman-teman, termasuk di podcast hari ini pun kami menyampaikan bahwa tolong hindari. Hati-hati ya. Hati-hati bagi warga masyarakat yang menerima uang. Mohon maaf ya, nominalnya kecil, tapi ketika ditindak akan mendapatkan sanksi kumulatif, denda dan sanksi pidana. Iya. Artinya jika terbukti begitu ada temuan dan itu bisa dilaporkan pidana begitu ya. Betul, ya. Kang Firman ya. Wah, ini warning, ini harus kita garis bawahi nanti tuh. Ngeri juga tuh. Kemudian apa sanksi-sanksi yang lain tadi ada 4 jenis tuh. Selain ini pidana, kemudian apa lagi? Ya, administratif biasanya teguran paling rendah hanya sifatnya teguran tertulis. Itu biasanya apa? Tapi kalau itu terutama dalam kampanye ini, kalau kampanye itu dilakukan di sarana ibadah, di sarana pendidikan, kecuali perguruan tinggi yang diperbolehkan atas izin penyelenggaranya, tapi kalau untuk SMA sampai sekolah dasar misalnya, kalau dilakukan kampanye itu kami bisa membubarkan. Bukan hanya ditegur, tapi kami bisa membubarkan. Gitu. Untuk SMA ke bawah di hari libur saja atau setiap hari? Enggak, itu kan norma itu menyebutkan bukan persoalan jam pendidikan, tapi sarana pendidikan. Berarti ya termasuk gedungnya. Iya. Kalau kampus? Kalau seizin penyelenggara di kampus yang mengundang, misalkan ada kampus di Bogor yang mengundang acara diskusi ataupun penyampaian menghadirkan paslon gitu. Ya, paslon, ya silakan saja asal tidak
paslon tersebut yang tidak berkampanye dalam hal ini memakai atribut ataupun memasang alat peraga kampanye di kampus tersebut. Oke, harinya tidak terbatas. Apa hanya hari libur atau enggak ya? Oh, nggak tahu. Yang penting sesuai dengan izin penyelenggara aja. Oke, itu. Kemudian pelanggaran lainnya? Ya, pelanggaran lainnya misalkan saat tadi hari ini kami mengundang karena ada rapat dengan stakeholder, Bawaslu hari ini mengundang seluruh SKPD terkait di Kota Bogor, dan kami menyampaikan terkait adanya dukungan terutama dari pemerintah kota untuk menjaga netralitas. Nah, menarik nih. Menjaga netralitas. Karena apa? Karena isu netralitas ini menjadi satu presiden ya. Mohon maaf. Ya. Di pemilihan kepada tahun 2018, waktu itu Bawaslu masih berbentuk Panwaslu Kota. Ya. Itu pernah menindak oknum lurah di Kota Bogor yang terbukti berpihak pada satu paslon. Bentuknya apa sih? Contohnya sudah ditindak. Pelanggarannya, pelanggaran ASN itu yang ASN lakukan apa? Nah, ini memang menjadi masih perdebatan, tapi intinya ASN itu ketika ASN itu kan sebenarnya memiliki hak untuk memilih. Iya. Tapi yang dilarang itu dia untuk berkampanye atau mengkampanyekan seseorang. Bukannya ASN sebenarnya BUMN dan BUMD pun jarang dilarang gitu. Nah, contohnya apa? Sampai like media sosial pun bisa patut diduga itu pelanggaran. Apalagi sudah menunjukkan komentar ataupun sudah berbentuk sampai simbolisasi jari pun bisa diduga atau berpotensi itu melakukan pelanggaran. Karena kita punya presiden di 2018 ada lurah yang putusan dari KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, itu diturunkan pangkatnya. Berarti memang sanksinya cukup berat. Kalau paling berat ya dipecat gitu. Tapi kita punya presiden di 2018 ada oknum lurah yang diturunkan pangkatnya. Makanya hati-hati. Kita selalu menyampaikan bahkan kita patut mengapresiasi salah satunya di Kelurahan Sindang Barang. Bahkan untuk RT RW pun sesuai dengan ada aturannya kan untuk sesuai dengan yang disosialisasikan oleh Kesbangpol itu diminta untuk netral karena ketika RT RW pun melakukan pemihakan, walaupun dia tidak layak untuk melakukan hak pilih ya, tapi khawatirnya berpotensi akan mengganggu pelayanan RT RW di lingkungan masing-masing. Makanya saya apresiasi pemerintah Kota Bogor, terutama pada dilaksanakan di Kelurahan Sindang Barang, RT itu mendeklarasikan netral dalam Pilkada 2004 di Kota Bogor. Oke. Kalau untuk yang ASN tadi jelas apa sanksinya ya? Iya. Bahkan bisa sampai diturunkan jabatan. Kalau untuk RT RW apa sanksinya? Sebenarnya kalau kita mau berbicara konteks normatif, larangan itu kan hanya larangan berpolitik. Ya. Larangan menjadi anggota partai politik. Tidak ada secara tegas di dalam Undang-Undang 1 2015 sampai dengan perubahan yang Undang-Undang 8 2015 maupun Undang-Undang 10 2016 dan terakhir Undang-Undang terakhir di tahun 2000 ada perubahan lagi. Memang tidak ada menyebutkan RT RW. Tapi menurut pemerintah Kota Bogor, di dalam perwali yang mengatur menyangkut lembaga kemasyarakatan itu, struktur lembaga masyarakat dilarang untuk menjadi anggota partai politik atau berpolitik lah. Nah, makanya norma ini ditafsir dengan menggunakan original intent atau maksud pembuatan undang-undang. Memang ya walaupun memang tidak secara eksplisit, tapi RT RW itu dilarang. Tapi kalau dia udah berpolitik ya nanti mungkin sanksinya itu dikembalikan lagi kepada pembina mereka. Ya dalamnya mungkin lurah camat gitu sampai ke wali kota gitu. Oke. Jadi ya udah kena sanksi moral juga sih sebetulnya kalau sudah seperti itu ya. Betul. Oke, itu ada 2 poin yang mau saya sticky note dulu tuh. Tadi untuk para ASN ya, Bogorians, bahkan untuk bentuk-bentuknya seperti apa, memberikan like begitu atau berkomentar di akun media sosialnya paslon begitu ya. Betul, itu dilarang ya. Hati-hati itu. Kemudian juga untuk pengurus RT RW juga dilarang untuk berpolitik atau mengkampanyekan salah satu paslon begitu. Nah, kemudian juga untuk ASN dan tadi ya pengurus RT RW bentuk-bentuknya apa aja sih? Semisal di ruang-ruang publik berfoto dengan kode jari begitu ya. Betul. Ya, itu tidak boleh, simbol-simbol gitu yang menunjukkan itu tidak boleh. Nah, hati-hati. Oke. Kang Firman, boleh sambil minum dong? Mana minumnya? Boleh sambil minum, Kang? Santai. Boleh dong, mana minumnya nih?
Terima kasih. Wah, terima kasih. Ya, sekarang kita bicara. Nah, Kang Firman, ini kembali lagi menarik karena kita ada 5 paslon dan tentunya potensi kecurangan dan lain-lain pasti tinggi seiring dengan banyaknya paslon itu. Nah, ada juga yang khawatir atau entah apakah sudah ada laporan atau belum, semisal ada intimidasi begitu kepada calon pemilih, itu sudah ada temuan belum, Kang? Ya, justru dugaan intimidasi itu menyasar ke kami sebagai penyelenggara pemilihan. Ada dugaan temuan di Kecamatan Bogor Barat itu justru oknum tim kampanye yang diduga menelpon terhadap penyelenggara dalamnya pengawas kelurahan. Tetapi kami sudah memanggil yang bersangkutan, melakukan klarifikasi, dan akhirnya ya memang dugaan itu tidak terpenuhi syarat formil dan materialnya. Tapi artinya tindakan ke arah intimidasi itu dilarang oleh Undang-Undang Pemilihan karena penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan kerja-kerjanya secara mandiri. Artinya tidak diintervensi ataupun tidak dipengaruhi. Bahkan bagi kami penyelenggara pemilihan baik KPU maupun Bawaslu yang diduga diarahkan ataupun mendapatkan sejumlah uang atau materialnya untuk mendukung salah satu paslon, jika ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu bisa menindak sebagai pelanggaran administratif, terstruktur, sistematis, dan masif. Dan jika terbukti pasangan calon tersebut bisa kita nyatakan atau tidak memenuhi syarat sebagai paslon. Oh, bisa diskualifikasi begitu di tengah-tengah. Diskualifikasi ketika memang ada paslon yang yang diduga itu sudah melakukan tanda kutip kong kali kong dengan penyelenggara, baik itu di tingkat kota maupun sampai dengan tingkat TPS, pengkondisian. Kalau memang terbukti itu pelanggaran administratif, tapi TSM, terstruktur, sistematif, dan masif. Diskualifikasi. Bisa didiskualifikasi sebagai pasangan calon. Oke. Nah, itu agar diingatkan lagi, terutama untuk teman-teman PPK, PPS kan kasihan juga. Iya. Kalau ada intimidasi begini, gimana? Langsung kita laporkan ke polisi kah? Oh ya, jadi kalau intimidasi terhadap penyelenggara itu masih termasuk ke dalam dugaan pelanggaran pemilihan. Artinya penyelenggara, baik itu pengawas ad hoc di bawah Bawaslu ataupun penyelenggara ad hoc di bawah KPU bisa melaporkannya ke kami, karena di Bawaslu itu ada sentra penegakan hukum terpadu, yang di sana ada Bawaslu, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Artinya kalau dugaan pelanggaran tindak pidana, kami akan tindak dengan rekan-rekan polisi dan kejaksaan yang ada di sentra penegakan hukum terpadu. Iya. Oke. Nah, Kang Firman, kalau tadi yang sudah disampaikan beberapa poin ya, pelanggaran-pelanggaran, kemudian yang menemukan ini masyarakat. Mereka tidak terafiliasi dengan paslon atau dengan partai politik. Mereka menemukan pelanggaran, tapi mereka nggak tahu harus kemana. Gimana, Kang Betul, Firman? gini. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Bogor yang memiliki kedudukan hukum sebagai pelapor atau memiliki legal standing sebagai pelapor. Pertama adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Berarti dia bisa 17 tahun atau dia sudah menikah atau pernah menikah. Artinya dia memiliki hak pilih. Yang kedua, peserta pemilihan itu sendiri. Pasangan calon, kelima paslon itu dan atau tim kampanyenya. Itu punya legal standing. Yang ketiga, pemantau pemilihan. Saat ini pemantau pemilihan diregister atau harus terdaftar di KPU Kota Bogor. Kalau di pemilu, pemantau pemilu itu harus terregister di Bawaslu. Tapi saat ini kalau untuk pemilihan kepala daerah itu harus terregister di KPU. Saat ini dalam sepengetahuan saya baru 2 pemantau pemilu yang terdaftar. Itu ada KBH, Kantor Bantuan Hukum Januka, dan teman-teman PMI Cabang Kota Bogor. Nah, jadi ketiga komponen yang memiliki legal standing. Nah, bagaimana masyarakat yang ingin melaporkan? Silakan kepada masyarakat kalau ingin menjadi pelapor, dan mohon maaf kalau takut menjadi pelapor bisa memberikan informasi awal. Karena begini, problemnya adalah
masyarakat memang gini, secara kerangka teori bahwa gini, pemilu atau pemilihan yang demokratis kata Profesor J. Kristiadi itu ada 3 komponen. Pertama ada kerangka hukum yang memiliki kepastian, certainty of law. Yang kedua itu imparsialitas penyelenggaranya. Ya, KPU Bawaslu imparsial, tidak memihak. Yang ketiga keberanian masyarakat untuk melapor. Tapi persoalannya, problemnya, masyarakat kadang takut melapor karena takut dilaporkan balik. Dan ini menjadi problem kenapa jumlah pelapor untuk pemilu sejak saya di pemilu menjabat Bawaslu di pemilu 2019, 2024 dan sekarang di pemilihan kepala daerah tahun 2004 itu masyarakat kadang enggan melaporkan karena khawatir menjadi dilaporkan balik. Nah, maka dari itu kami mensiasati jika masyarakat ingin melaporkan suatu kejadian kalau tidak berikan informasi awal. Kalau berada paling dekat itu di kelurahan, silakan sampaikan ke Panwaslu kelurahan. Ya, kalau nanti Panwaslu kelurahan karena dia tidak memiliki kewenangan untuk menindak, nanti disampaikan ke Panwascam, Panwaslu kecamatan. Kalau pelanggarannya administratif, teman-teman Panwascam punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Tapi kalau pelanggarannya itu nanti tindak pidana pemilihan, karena Panwaslu kecamatan tidak memiliki kewenangan, maka sampaikan langsung ke Sentra Gakumdu melalui Bawaslu. Silakan nanti masyarakat kalau ingin pelapor bisa langsung ke Bawaslu Kota Bogor ataupun melalui teman-teman di Panwaslu kecamatan yang ada di kecamatan maupun Panwaslu kelurahan. Silakan aja nanti datang, ataupun kalau memang tidak mau, sampaikan melalui... Ada ruang-ruang nggak? Ada hotline? Bisa diakses melalui Instagram kami, ada Bawaslu Kota Bogor, nanti silakan DM, karena saat ini lebih banyak informasi awal itu melalui media sosial dibandingkan teman-teman yang datang atau masyarakat yang datang ke kantor kami. Gitu. Ya. Tapi tentunya harus ada bukti begitu ya? Oh iya, jadi sebenarnya begini, seandainya pun tidak ada bukti, misalkan, kalau kejadiannya itu ada, itu bisa menjadi informasi awal bagi kami untuk melakukan penelusuran. Karena begini, laporan yang disampaikan ke pengawas pemilu atau disampaikan ke kami ke Bawaslu Kota Bogor, misalkan kurang saksi. Karena berbicara konteks alat bukti, saksi ini kan harus 2 orang nih. Karena unus tesis, seorang saksi bukan saksi. Maka kalau disampaikan 1 orang, karena tidak terpenuhi saksi misalkan laporan tersebut, biasanya kami jadikan itu sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran. Kami punya waktu 7 hari untuk melakukan penelusuran, lalu menetapkan apakah ini pelanggaran atau bukan. Gitu. Jadi jangan khawatir bagi masyarakat yang masih khawatir atau takut melaporkan, jadi informan aja. Dan bisa inkognito gitu, mereka dirahasiakan identitasnya ya. Justru itu yang mereka inginkan gitu. Jadi DM aja kali. Silakan aja. Ada temuan DM, apalagi kalau sampai temuan intimidasi gitu. Betul. Mudah-mudahan nggak ada sih ya, tapi ya potensi itu kan bisa saja terjadi. Ya, kita mencegahnya lah. Iya. Oke, Kang Firman, ini kita berapa hari jelang pencoblosan? Kita mulai masa tenang itu tanggal 23, 24, 25, 26 lah, 24 sampai 26 lah, 27 kan sudah pemungutan suara gitu. Ya, artinya masa kampanye sampai 23. Sampai 23 ya, udah seminggu lagi nih, udah 10 hari lagi. 10 hari masa kampanye. Nah, nanti di masa tenang apa saja yang menjadi larangan, kemudian yang harus diperhatikan paslon peserta pemilu dan juga masyarakat. Seperti apa? Di masa tenang nanti di tanggal 24, 25 dan 26 kami sudah saat ini sudah melakukan bimbingan teknis terhadap teman-teman PTPS dan mereka sudah mulai dapat bekerja dan kami sudah berikan alat kerjanya. Satu, mereka diberikan kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan dan juga ada sistem informasi yang wajib mereka gunakan yaitu Siwasli. Sistem pengawasan pemilihan. Jadi mereka mengupdate laporan melalui sistem informasi yang langsung terakses dengan Bawaslu RI. Jadi pimpinan kami di Bawaslu bisa mengakses. Nah, apa yang dilakukan? Jelas di masa tenang, Bawaslu akan melakukan patroli untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi yang melakukan kampanye. Dan sudah tidak ada alat peraga kampanye. Nah, alat peraga sudah bersih. Sudah bersih. Berarti dari tanggal 22? Di malam tanggal gitu ya? Di masa tenang itu. Di masa tenang, 24, 25, 26. 24, itu 25, sudah 26. Alat peraga. Nah, saat ini memang ada perbedaan perlakuan. Kalau di pemilu, penertiban itu dilakukan oleh kami Badan Pengawas Pemilu. Tapi saat ini
penertiban itu dilakukan oleh KPU. Oh, oke. Sedangkan Bawaslu positioningnya adalah KPU melakukan koordinasi ke kami, melakukan koordinasi ke pasangan calon, dan melakukan koordinasi kepada pemerintah. Biasanya teman-teman SKPD terkaitnya ada Satpol PP ya, membantu. Nah, artinya di masa tenang ini kita ingin memastikan pertama itu tidak ada kampanye, tidak ada kampanye, dan kami memastikan bahwa tidak ada praktek politik uang, baik itu dengan menggunakan uang ataupun materi lainnya. Ya. Nah, maka dari itu di masa tenang Bawaslu dengan pengawas ad hoc itu akan melakukan patroli 24 jam sampai hari H pemungutan suara. Walaupun teman-teman nanti pengawas TPS itu juga harus memastikan bahwa TPS itu H-1 sudah didirikan. Oke. Dan dilihat memastikan juga aksesibilitas terhadap TPS tersebut. Jadi melewati jalur kereta api ataupun aksesnya tidak bisa dijangkau oleh pemilih. Karena apa? Karena saya sangat apresiasi terhadap pemerintah Kota Bogor yang menginginkan ada peningkatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tahun 2024 ini. Artinya di masa tenang itu kami akan bekerja secara full team dan all out. Gitu. Ya. Oke, jadi APK itu sudah tidak boleh, sudah tidak ada nanti mulai tanggal 24. Kemudian aktivitas-aktivitas berkampanye begitu ya? Ya. Berkumpul di tempat-tempat tertentu. Nah, tapi saya mau nanya nih, kalau berkumpulnya di media sosial itu gimana di masa tenang? Sama, seperti itu masuk dalam pengawasan kami. Okay. Bahkan kami saat ini sudah menyampaikan di masa kampanye itu ada 8 media sosial yang sudah kami sampaikan kepada Bawaslu RI mulai Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk ditindak. Karena di sana sudah menyasar kepada persoalan kampanye hitam ataupun udah diduga itu sudah menjadi fitnah. Tapi persoalannya adalah media-media sosial ini adalah media yang tidak terdaftar di KPU Kota Bogor. Karena kan paslon itu diberikan oleh KPU untuk mendaftarkan media sosialnya, 20 media sosial. Nah, karena tidak terdaftar, kami tidak bisa menindak. Maka yang harus dilakukan oleh kami melalui Bawaslu Republik Indonesia itu menyampaikan kepada Kominfo untuk diteruskan kepada provider untuk melakukan take down karena itu sudah masuk kepada banyak kampanye hitam maupun sudah menjurus kepada fitnah. Dan memang secara hukum kami tidak bisa menindak karena itu tidak terdaftar. Kalau terdaftar kita bisa tindak. Iya. Tapi juga kan saya yakin kebanyakan itu akun-akun. Betul, fake akun. Fake kan. Iya. Tapi kalau sampai terbukti ya mungkin paslon bisa yang merasa difitnah gitu ya, bisa ke jalur hukum ya. Oh iya, justru terakhir kami pun menerima audiensi dari pasangan Pak Dedi Rem dan Pak Jinal Mutagin yang mengeluhkan bahwa banyak akun-akun media sosial yang menyasar kepada paslonnya. Maka kami sarankan kalau memang itu mereka keberatan, silakan ajukan kepada kepolisian untuk sebagai tindak pidana aduan atau delik aduan. Karena kalau kita tindak dalam perspektif hukum pemilihannya, kita tidak bisa menjangkau. Karena kewenangan Bawaslu itu hanya kepada akun yang terdaftar saja. Tapi kemudian yang akun-akun yang ini sudah dilaporkan ke Kominfo juga ya? Oh sudah, kami teruskan ke Bawaslu RI mulai Bawaslu Provinsi. Ada 8 yang sudah di take down menurut informasi. Karena itu sudah menyasar kepada personal. Walaupun ketika kami 2 hari lalu kami bertemu dengan teman-teman Diskominfo, mereka pun menyatakan mereka memantau Diskominfo pun. Tapi kan persoalan penindakan bukan di mereka gitu. Gitu. Oke. Kak Firman, persiapan pencoblosan saat ini dari pengawasan Bawaslu seperti apa sih? Tadi sempat disinggung TPS di H-1 begitu ya. Kemudian posisi surat suara kita sekarang gimana, di mana seperti apa? Hari ini kami masih melakukan pengawasan pengesetan. Karena pelipatan gitu ya? sudah. Sudah pengesetan berdasarkan kecamatan. Saat ini masih dilakukan pengawasan dan memang kita patut mengapresiasi lah kerja-kerja KPU memang sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam regulasi maupun mereka sudah sangat optimal karena kita memantau itu sejak surat suara itu dicetaknya di mana, diantarkan sih dan dilipat dan sekarang tinggal di set
sesuai dengan jumlah TPS di kecamatan masing-masing dan di kelurahan masing-masing yang nanti ya akan disalurkan setelah selesai kepada paling telat H-1 itu sudah ada di lokasi TPS masing-masing. Oke. Sekarang di KPU ya masih di? Sekarang masih di Pengesetan di gudang KPU di Jalan Sudirman. Dan dijaga ya? Ya, di gedung organisasi wanita. Oke. Ya. Kemudian tadi sempat disinggung aksesibilitas untuk menuju TPS kayak gimana? Itu penting tuh, karena persoalannya adalah begini. Persoalan di Kota Bogor yang kita amati bahwa setiap hari pencoblosan atau pemungutan suara baik pemilu maupun itu kan diliburkan. Ya. Nah, masyarakat itu memang diliburkan untuk meningkatkan partisipasi. Tapi persoalannya adalah banyak masyarakat yang pengalaman kami presiden di 2019 maupun 2024 itu aksesibilitas terhadap TPS itu sangat, mohon maaf, jauh. Yeah. Bahkan ada dalam satu keluarga itu terpisah TPS-nya. Waduh. Nah, itu presiden tuh. Makanya kami sangat concern bagaimana misalkan satu keluarga yang sudah masuk ke dalam daftar pemilih dipastikan itu TPS yang sama dan akses TPS itu bisa dijangkau atau di RT RW setempat. Dan kita pun memastikan bahwa terhadap saudara-saudara kita yang defabel bisa mengakses ke TPS, misalkan teman-teman kita yang defabel itu sudah disediakan braille template. Nah, kita memastikan KPU melakukan sampai pelayanan terhadap rekan-rekan difabel. Karena begini, kita pun memikirkan bagaimana masyarakat yang memiliki hak pilih, tapi pada saat hari H misalkan, itu akan memilih tidak bisa memilih misalkan rekan-rekan yang difabel, maka di undang-undang diatur kalau rekan-rekan yang difabel misalkan tunanetra itu boleh didampingi. Asalkan pendampingnya menyatakan dalam satu formulir dia tidak akan menunjukkan kepada si pemilih dan tidak menyampaikan apa yang dipilihnya. Artinya pemilihan nanti itu bukan hanya melayani pemilih yang seperti kita, tapi juga harus melayani pemilih yang disabilitas. Artinya setiap warga negara Indonesia terlayani semua hak pilihnya. Harus jurdil, rahasia semua harus terpenuhi juga ya. Ya betul. Oke. Nah, ada nggak temuan aksesibilitas yang Bawaslu temukan itu sulit, kemudian Bawaslu rekomendasikan ke KPU untuk diperbaiki dan sudah ada nggak? Sudah ada. Jadi kita punya pemetaan di pemilu tahun 2004 dan kita banyak menemukan juga, makanya itu menjadi pelajaran bagi KPU untuk melakukan perbaikan. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan, makanya begini, Kota Bogor ini kan ada salah satu sebagian wilayah yang terdampak, misalkan terdampak pembangunan jalur kereta api Bogor-Sukabumi. Nah itu kan ada potensi TPS yang tadinya ada di sana, karena ada pembangunan kemungkinan hilang. Maka kita sudah menyarankan untuk memastikan bahwa terhadap masyarakat yang dulu TPS-nya ada di wilayah itu dipindahkan kemana. Nah kita telah melakukan bersama Bawaslu dan KPU itu sudah melakukan check on the spot. Dan saat ini memang koordinatnya sudah disampaikan oleh KPU ke kami dan tinggal kami memastikan, make sure sebenarnya TPS itu layak atau tidak. Maka dari itu kami pun meminta dukungan nih dari rekan-rekan PS, media atau masyarakat untuk coba dicek TPS yang nanti akan didirikan itu aksesibel nggak? Aksesibel tidak terhadap pemilih. Oke, boleh nanti kita bantu, kita keliling tuh. Betul, ya. Kita cek, kita lihat apakah sudah friendly gitu ya, sudah ramah semua kalangan begitu ya. Betul. Kang Firman. Oke, Kang, saya pengen gali terus nih sesempurna apakah persiapan kita ya. Walaupun pasti akan ada minus atau apalah. Bagaimana dengan potensi bencana? Mitigasi bencana, apakah itu dipikirkan oleh penyelenggara? Kami terakhir melakukan koordinasi dengan Des Pilkada, rekan-rekan di pemerintah Kota Bogor. Kita memastikan bahwa karena pemungutan suara itu dilakukan tanggal 27 November dan potensi Kota Bogor yang kadang cuaca tidak menentu ya, kadang ekstrim, kadang tidak. Nah, kami sudah menyampaikan ke Des Pilkada untuk coba nanti dibantu oleh teman-teman Des Pilkada, terutama yang terkait dengan tugasnya itu memantau cuaca dan juga sudah mempersiapkan dengan rekan-rekan BPBD untuk melakukan
menginventarisir atau memitigasi untuk pencegahan. Ya. Karena gini, di Kota Bogor itu kan akhir-akhir ini memang hujan sangat ekstrim. Betul. Kita ancaman longsor. Ancaman longsor dan TPS pun seperti biasa gitu kan, hanya menggunakan tenda. Iya. Kalau di hari H itu terjadi hujan besar, khawatirnya yang mengkhawatirkan kami bukan hanya terhadap pemilih, tapi terhadap surat suara. Ah iya, betul. Kalau betul. basah, luntur dan lain sebagainya kan ini menjadi potensi, mohon maaf, ini jadi potensi temuan pelanggaran dan juga menjadi potensi terjadinya ya mungkin ada permohonan sengketa hasil diakibatkan dari kejadian yang diakibatkan oleh alam ini. Ya. Oh, kalau force major begitu gimana? Rusak itu artinya tidak sah? Kalau ini amit-amit lah. Ya, sebenarnya di undang-undang sudah disampaikan kalau memang terjadi bencana, kita bisa melakukan pemungutan suara ulang. Oke. Karena ini pernah dilakukan di beberapa daerah. Karena begini, kita tidak bisa memastikan kalau memang misalkan surat suara basah saja, keabsahannya pasti dipertanyakan. Ya. Karena begini, siapapun yang dikalahkan mungkin akan keberatan terhadap surat suara yang dianggap mungkin luntur, mungkin tusukannya sudah melebar kemana-mana. Nah ini kan menjadi potensi. Bagaimana kami penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pemerintah Kota Bogor, khususnya Des Pilkada, untuk mengantisipasi ke depan seperti apa terkait cuaca khususnya. Iya, iya. Artinya sudah ya ada guarantee karena harus memastikan itu ya. Siapa tahu nanti hujan. Betul. Oke, Kang Firman. Dan kita, Kang, nah bicara pasca pencoblosan. Tadi sudah disinggung juga sama Kang Firman, kita mengantisipasi juga adanya sengketa pemilu. Betul, ya. Seperti apa Kang Firman? Gini, saya ingin menyampaikan secara konseptual dulu. Bawaslu itu memiliki dua strategi tadi pengawasan. Pertama, pencegahan dan penindakan. Penindakan ini bisa kepada penindakan pelanggaran dan bisa kepada penindakan sengketa. Nah, sengketa ini kita bagi lagi, sengketa proses dan sengketa hasil. Yeah. Sengketa proses ada kewenangan di kami. Misalkan kemarin pada saat pencalonan, kalau ada calon yang dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat, bisa melakukan permohonan sengketa di Bawaslu. Nah, sengketa hasil ini objeknya adalah ketetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Oke. Objeknya, subjektumilitasnya apa? Subjeknya ya peserta pemilihan yang merasa dirugikan. Yeah. Nah, kita memang secara historis di pilkada di Kota Bogor kita tidak punya presiden. Pilkada di Kota Bogor hampir. Ya, hampir semua sebelum pilkada sebelumnya itu tidak ada sengketa hasil. Iya. Nah, tapi kalau kita mau berkaca pada presiden pemilu tahun 2004, ternyata ada bahkan 2 kali. Oh, 2 Bogor kali. Ya? Iya. Okay. Waktu itu salah satu partai politik di Kota Bogor mengajukan keberatan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU. Oke. MK memutus untuk menghitung ulang kembali. Ketika dihitung ulang, diajukan lagi sebagai objek di MK lagi. Akhirnya MK langsung memutus untuk yang keduanya. Nah, artinya karena ini belum jauh dari pilkada, kita punya presiden itu. Dan positioning Bawaslu adalah sebagai pemberi keterangan. Nanti Bawaslu itu akan dimintai oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan pelanggaran atau penindakan sengketa yang pernah dilakukan, khususnya terkait dengan posita atau dalil dari si pemohon. Yeah. Makanya kemarin Mahkamah Konstitusi cukup mengapresiasi kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia karena itu bisa memperjelas positioning kasusnya apa. Nah, kalau sekarang berpotensi. Karena apa? Salah satu yang biasanya dijadikan objek atau dalil di posita permohonan sengketa hasil itu biasanya dugaan penggelembungan suara. Atau pengurangan suara. Berarti di mana itu? Di PPK, Nah, kejadiannya itu bukan hanya di tingkat kota, tingkat kecamatan. Karena kan rekapitulasi itu 3 tingkat, di TPS, kecamatan, dan tingkat kota untuk pilwalkot. Kalau pilgub ditambah tingkat provinsi. Nah, sebenarnya problem di pemilu kemarin kita pengalaman itu justru di tingkat TPS. Di TPS? Di TPS. Karena di TPS itu suara itu ketika masuk ke rekapitulasi kecamatan itu banyak bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, makanya kami mengantisipasi agar ini tidak terjadi lagi. Kita meminta kepada pengawas TPS
untuk memfotonya. Oke. Dan itu nanti langsung terkoneksi di Siwasli untuk disampaikan langsung. Sebagai bahan kita, jika terjadi sengketa hasil di pemilihan, kita punya data formulir C hasil tingkat TPS itu. Ya. Sebagai bukti jika terjadi rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun tingkat kota itu berubah. Iya. Kalau kita pakai sistem apa sih sekarang untuk distribusi penghitungan suara itu? Ya sebenarnya teman-teman di KPU tetap sama ya, dia masih menggunakan Sirekap. Sirekap masih ya? Ya masih. Kalau di pemilu kami menggunakan Siwaslu, sedangkan kami saat ini menggunakan Siwasli. Artinya sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu itu bertingkat. Seharusnya ya meminimalisir terjadinya dugaan penggelembungan maupun penurunan suara. Begitu. Karena yang pengalaman kami kemarin itu begini, walaupun kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa Sirekap dan Siwasli itu sebenarnya kan alat pembantu. Jadi ketika terjadi sengketa hasil di mahkamah, itu tetap yang dibuka oleh mahkamah atau dokumen bukti yang dinyatakan memiliki kedudukan hukum yang kuat, tetap yang manual. Begitu tetap. Tetap fisik ya? Fisik ya. Yang dihitung. Oke. Kang Firman, boleh nih buat penutup nih Kang. Udah lumayan juga 1 jam kita ya. Poin-poin apa nih Kang yang penting yang harus Kang Firman sampaikan sebagai Bawaslu kepada para paslon, peserta pemilu semua dan juga masyarakat calon pemilih? Ya, terutama saya ingin sampaikan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, ataupun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat yang melakukan kampanye di Kota Bogor. Ya, saya berharap bahwa mereka tetap taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan, baik di dalam undang-undang maupun peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu. Artinya, kami pun terus melakukan pengawasan agar jangan terjadinya praktek pelanggaran, terutama praktek politik uang maupun menggunakan uang maupun materi lain. Karena demokrasi yang baik itu hanya akan bisa dicapai jika paslon maupun calon pemilih nanti taat terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Begitu. Oke, dan nanti tadi udah disampaikan Kang Firman akan patroli tuh kalau ada yang berpikiran serangan fajar begitu ya, Kang Firman ya. Oke, jadi ya kita jagalah Pilkada Kota Bogor dan Pilgub Jabar ini di Kota Bogor, di Kota Hujan, tetap damai, kondusif, dan ya ini pesta demokrasi yang seharusnya senang ya, harusnya bergembira begitu. Baik, terima kasih Kang Firman. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Tentang banyak hal lagi menjelang pencoblosan nanti. Terima kasih Bogorian semua. Bicara Bogor.